Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Kalau Anda melihat, saya sudah kembali ke kamar saya, ke kota Jakarta. Setelah kemarin 3 hari saya berada di kota Bandung. Saudara-saudara, besok saya berangkat lagi ke kota Batam untuk mewartakan firman Tuhan dan mencari panti-panti asuhan yang bisa dibantu oleh Bible Learning. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Siapa yang dari kota Batam dan sekitarnya? Coba tulis di kolom komen. Mudah-mudahan besok bisa berjumpa dengan saya dalam seminar yang saya adakan di sana. Saudara-saudaraku, kota Bandung, apalagi kalau kita ke daerah Dago, di dataran tingginya itu ya. Kemarin saya tinggal di sana, lalu juga di daerah Cimahi, di dataran tinggi juga. Itu kita seringkali dipertunjukkan oleh pemandangan-pemandangan yang sangat indah, luar biasa, apalagi kalau di waktu malam. Dari atas ketinggian kita bisa melihat kerlap-kerlip lampu di daerah bawah situ, indahnya luar biasa. Apalagi disambung dengan udaranya yang sejuk, cenderung dingin. Wah, kayaknya enak kalau sambil ngopi atau ngeteh atau minum jahe wedang ronde. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang indah-indah. Siapa sih Romo yang mau hidupnya itu nggak indah? Semua orang mau Romo hidupnya itu indah, keluarganya indah didengar, indah dipandang, indah dirasa, indah dialami. Kantongnya, dompetnya juga indah Romo, karena ada warna-warni, merah, biru, hijau gitu ya. Jangan sampai buka dompet itu ya kosong gitu, itu nggak ada indah-indahnya Romo katanya. Romo, orang zaman sekarang tuh nggak pakai cash Romo, semuanya pakai kartu. Ya kartu juga warna-warni, itu yang membuat indah. Asal jangan kartu kredit dengan cicilan-cicilan yang menumpuk aja. Saudara-saudara, dari dasar hidup manusia, manusia pada dasarnya cenderung suka akan keindahan. Cobalah Anda, apakah yang Anda lihat itu misalnya pemandangan sebuah kota habis kena gempa bumi, banyak reruntuhan, atau pemandangan-pemandangan indah di gunung, di pantai, atau di kota gitu, atau di museum-museum. Kalau Anda tipe gunung atau tipe laut atau tipe pantai? Kalau saya ya dua-duanya oke lah. Tapi mungkin ada dari Anda sukanya di gunung Romo, karena saya anak gunung. Atau Romo, saya sukanya di pantai Romo, bisa ngelihat lautan yang indah, kayaknya pikirannya lepas gitu. Silakan cek di kolom komen. Anda suka pemandangan gunung atau pemandangan laut atau pantai? Saudara-saudaraku yang terkasih, keindahan adalah bagian dari hidup manusia, identitas hidup manusia. Oh, makanya Romo, orang kalau punya rumah itu ya dicat. Orang punya rumah itu ya jelas kamarnya di mana, dapurnya di mana, ruang tamunya di mana, atau tingkatnya berapa. Atau juga kalau orang punya berpakaian deh, suka padu padan, atasnya cocok sama bawahannya Romo. Atau kalau ibu-ibu suka make up, itu juga bagian dari keindahan. Bayangin kalau saya syuting Bible Learning nggak nyisir gitu, rambutnya acak-acakan, ugal-ugalan, pasti Anda komplain-komplain juga. Karena itulah bagian dari keindahan. Tulisan, misalnya kalau saya dosen ini, di bulan Januari saya sibuk koreksi-koreksi ujian-ujian mahasiswa. Kalau mahasiswanya tulisannya bagus, enak dibaca, runut bahasanya, itu pun bagian dari keindahan. Tapi kalau tulisannya acak-acakan, waduh, meskipun betul pokoknya saya nggak kasih nilai bagus saja. Gimana bisa dibaca? Gimana bisa dinilai? Dilihat juga udah nggak enak. Demikian juga dengan sastra, puisi, lagu, gambar, lukisan, karya seni, itu juga bagian dari keindahan. Nah, saudara-saudara, jangan pernah lupa bahwa firman Tuhan juga berkaitan dengan keindahan. Misalnya, kalau Anda buka Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22. Di situ orang-orang pada waktu itu di awal pengajaran Yesus di Nazaret, mereka terpukau dengan kata-kata indah. Nggak percaya? Mari kita lihat. Setelah Tuhan Yesus mengemukakan misinya di dunia mau apa,
dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini kan kutipan Romo Yosef waktu di awal bulan Januari tentang tahun Jubileum. Tugas Yesus adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun suci, Jubileum, tahun kemurahan Tuhan telah datang. Nah, dikatakan ya, Tuhan Yesus menutup kitab itu, kitab Nabi Yesaya yang dibaca oleh Tuhan Yesus, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus punya otoritas, Tuhan Yesus punya kuasa. Teks Yesayanya dikembalikan kepada para pejabat yang seharusnya punya kedudukan yang resmi. Tetapi Tuhan Yesus memposisikan dirinya pribadi yang bebas, yang berkuasa. Karena Sang Sabda berbicara tentang sabda dan penggenapannya. Dikatakan, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mungkin bagi kita, wah mereka tuh mau mendengar, mau menyaksikan. Ingat saudara-saudara, ini di awal karya Tuhan Yesus. Belum banyak orang yang mengenal ajarannya, arah pengajarannya kayak gimana, bagaimana isi pengajarannya. Belum banyak dikenal. Maka sesuatu yang mengejutkan adalah Tuhan Yesus memberikan kitab Nabi Yesaya itu kepada para pejabat. Bukan pejabat yang mengajar, tetapi Yesus sendiri. Sebagai informasi saudara-saudara, dalam masyarakat Yahudi, orang-orang Israel ini tidak sembarangan orang bisa berbicara tentang firman Tuhan. Makanya ada imam-imam, makanya ada ahli-ahli Taurat. Para pejabat-pejabat inilah yang punya kuasa untuk mewartakan, mengajarkan, dan menafsirkan firman Allah ini. Nah, itulah yang membuat mata semua orang di ruangan itu tertuju pada Yesus. Mereka penasaran, mereka kaget. Loh, kok misalnya seperti itu? Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya. Nah, ini dia. Kalau tadi kutipan Nabi Yesaya dari Perjanjian Lama yang usianya sudah ratusan tahun, sekarang Tuhan Yesus menafsirkannya, mengajarkannya, membuat firman itu menjadi hidup. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar hitam di atas putih, bukan sekedar indahnya kata-kata yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, tetapi ini dia, Sang Firman memberi hidup terhadap teks-teks yang baru saja dibacanya ini. Dikatakan, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini, sekarang genaplah terjadi, menjadi kenyataan nas, kutipan, ayat kitab suci dari Nabi Yesaya sungguh-sungguh tergenapi ketika kamu mendengarnya. Saudara-saudaraku terkasih, ini pesan Tuhan Yesus untuk orang-orang sezamannya 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman Tuhan yang hidup bukan sekedar berhenti 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman Yesus ini adalah firman yang hidup. Setiap kali kita membacanya, setiap kali kita mendengar firman-Nya, firman itu menjadi tergenapi dalam kehidupan kita. Saat kita mendengarnya, saat kita membacanya. Waduh Romo, saya mau Romo firman Tuhan tergenapi. Saya mau saya diselamatkan Romo. Saya mau memperoleh hidup kekal Romo. Saya mau Romo hidup saya penuh dengan berkat demi berkat setiap hari. Jangan kelilit hutang kayak begini. Jangan hidup kok berantakan kayak begini. Saya mau Romo hidup diberkati, anak-anak diberkati, pasangan hidup diberkati, rezeki saya diberkati, kesehatan saya diberkati, bangsa saya diberkati. Saya mau banget Romo. Saudara-saudara yang terkasih, setiap Anda putus asa, setiap Anda kehilangan harapan, setiap Anda kehilangan, udah baca kitab suci bolak-balik, kayaknya nggak dapat apa-apa. Ingatlah Lukas bab 4 ayat 21.
pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Nah, tidak heran saudara-saudara, kita bisa melihat reaksi orang-orang yang waktu di awal tadi memandang Tuhan Yesus, mata mereka tertuju pada Yesus, pada Sang Sabda yang hadir di tengah-tengah mereka. Apalagi Sang Sabda mengatakan, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Kita cek coba reaksi orang-orang pada waktu itu yang mengajar mereka, yang berkata-kata, yang menafsirkan kitab suci, bukan ahli Taurat yang biasa mereka dengar, tapi orang muda, usianya masih 30 tahun, anak tukang kayu. Dikatakan semua orang itu membenarkan dia. Padahal Tuhan Yesus pada waktu itu belum banyak melakukan apa-apa. Mukjizat pengajarannya pun belum banyak. Karena ini masih di Lukas bab 4. Di awal-awal karya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Itulah yang luar biasa. Sang Sabda membuka dirinya. Sang Sabda membiarkan suaranya terdengar oleh telinga-telinga kita yang mendengarnya. Sang Sabda membuat figur gambaran Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata. Maka tidak heran semua orang membenarkan dia. Karena apa? Mereka berjumpa dengan kebenaran. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Ya, ini dia, kata-kata indah. Ternyata saudara-saudara, kata-kata indah bukan sekedar tulisan, bukan kata-kata yang berbunga-bunga, bukan kata-kata yang puitis, bukan kata-kata yang bisa membangkitkan orang gitu ya, bukan kata-kata yang panjang-panjang ataupun pendek-pendek, atau dibawakan secara menggelegar ataupun dengan secara mendalam, tapi orang-orang ini berhadapan dengan sang kebenaran yang berasal dari Allah, Sang Sabda, Sang Firman yang menjadi manusia. Reaksinya sungguh tidak terduga. Mereka semua membenarkan dia. Tidak ada orang yang meragu-ragukan, tidak ada orang yang menyangsikan, karena mendengar langsung dari mulut Sang Sabda, Tuhan Yesus Tuhan kita. Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Dan mereka semua heran dengan kata-kata indah yang diucapkannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kata-kata indah, beberapa orang hanya terpukau dengan kata-kata Yesus, entah dikatakan dengan penuh wibawa, syarat makna, mereka heran dengan kata-kata indah. Tapi apa yang terjadi saudara-saudaraku di ayat-ayat selanjutnya? Dikatakan di situ Tuhan Yesus ditolak. Maka di sini sebuah pembelajaran penting buat kita. Bagaimana kita membaca firman Tuhan. Memang indah, memang luar biasa. Wah, bisa berjalan di atas air, tenang di tengah badai. Wah, itu indah luar biasa. Wah, hidupku mau dibangkitkan. Aku dibenarkan sebagai anak-anak Allah. Itu sungguh indah. Tetapi saudara-saudara, kalau kita cuman berhenti pada kata-kata indahnya saja, pada ungkapan-ungkapannya saja, kita akan cenderung seperti orang-orang di Nazaret yang menolak Tuhan Yesus. Kita setelah mendengar keindahan sabda yang menyentuh batin kita, yang menggerakkan sanubari kita, apa yang harus kita lakukan? Itu yang menjadi penting, yaitu bersatu pada Sang Firman. Maka gak heran saudara-saudara, dalam bacaan pertama, surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 19 sampai 5 ayat 4, di situ diungkapkan secara luar biasa bagaimana keindahan firman, keindahan sabda Allah bukan sekedar kata, tapi harus menjadi nyata. Bagaimana firman itu menjadi nyata dalam kehidupan manusia? Dikatakan begini, saudara-saudara terkasih, kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat,
tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Jeng jeng, itu tamparan keras Romo buat banyak dari kita, termasuk juga saya yang masih suka berhadapan dengan orang-orang di sekitar, ada sukanya, ada nggak sukanya, masih suka jengkel, masih suka jahat, masih suka julid, masih suka ngomongin, masih suka memfitnah, masih suka berbohong, masih suka berbuat yang tidak-tidak terhadap sesama. Padahal kita, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi giliran sama temen, giliran sama tetangga, giliran sama anak, giliran sama suami, giliran sama istri, giliran sama orang tua, hidupnya kok nggak ada jejak-jejak rohaninya. Ya kejam, cenderung bengis, penuh dengan kekerasan, nggak ada kasih sama sekali di dalam rumah. Padahal kalau di gereja bisa nyanyi-nyanyi, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ketika melihat orang-orang di jalanan nggak bisa makan, nggak punya baju, nggak punya tempat tinggal, lalu kita cuek bebek, lewatin begitu aja. Waduh, dikatakan tadi ia adalah seorang pendusta. Hati-hati di sini saudara-saudara. Ini ternyata penyakit manusia sampai zaman sekarang, termasuk orang-orang beragama sekalipun. Dikatakan, dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Romo, kayak ditabok-tabok Romo. Romo, kayak topeng saya dilepas Romo. Berdoa kalau di depan orang itu udah kayak biarawati Romo. Berjam-jam kalau bisa berdoa. Baca firman Tuhan udah bulak-balik 12 kali Romo. Tapi kalau sama sesama Romo, geleng-geleng. Disitulah saudara-saudara sebuah ajakan buat kita. Barang siapa mengasihi Allah, siapa yang mengasihi Allah, saya, Anda, kita semua, ia juga harus mengasihi saudaranya. Siapa saudara kita? Saudara di dalam Tuhan, semua orang pada akhirnya. Yuk belajar mengasihi. Dengan mengasihi sesama, itulah wujud nyata dari mengasihi Allah. Dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah itu tidak berat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Waduh Romo. Jadi Romo, sering kali kita dengar, oh jadi pemenang iman gitu ya. Sering banget kita pengen banget loh Romo, kalau lagi sakit, kalau lagi menderita, kalau lagi kacau hidupnya, kalau lagi berantakan hidupnya, Romo saya mau keluar sebagai pemenang iman. Sering kali dikhotbahkan seperti itu. Tetapi apa sih artinya pemenang iman dalam arti yang sesungguhnya? Surat 1 Yohanes secara gamblang mengungkapkan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Melakukan perintah-perintah Allah. Melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Jangan membenci, jangan mendendam, jangan membalas. Itu salah satu yang diajarkan Tuhan pada kita. Sementara dalam relasi-relasi kita dengan sesama, gak usahlah Romo sesama di ujung pulau sana. Di dalam rumah, kakak adik, ipar sama menantu, kemudian juga mertua, tetangga kiri kanan. Seringkali, ya karena kita yang salah atau dia yang salah, seringkali terjadi konflik bukan? Ketika sudah terjadi konflik, satu pihak tersakiti, lalu membalas dengan kejahatan yang sama, dua pihak tersakiti, lalu membalas lagi, membalas lagi, membalas lagi. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan kita. Jangan membalas. Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu.
Berdoalah buat mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah kesalahan kami, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya kami pun bisa mengampuni. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini seringkali manusia menjadi babak belur dengan hal yang ini. Kayaknya susah banget sih Romo dalam relasi ini. Kalau udah sakit hati, kalau udah tergores batinnya, kalau dendam amarah sudah dikobar-kobarkan setiap hari, habis mulutnya dia sih Romo jahat banget Romo. Tindakannya Romo kayak bukan manusia Romo, kayak iblis, kayak monster, kayak setan Romo. Saya udah dianggap budak, saya udah dianggap binatang Romo sama dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, identitas kita bukan ditentukan oleh mereka-mereka yang bisa berlaku semena-mena buat kita. Tenang, bukan mereka. Meskipun mereka memperlakukan kita disuruh kerja dari jam 4 pagi sampai subuh-subuh gitu ya, 24 jam kayak budak betul-betul. Tenang, bukan mereka yang menentukan identitas kita, tetapi kita ini anak-anak Allah dan Tuhanlah yang mengatakannya pada kita. Itulah identitas kita yang sejati. Gara-gara saya miskin Romo di sekolahan, gara-gara saya paling miskin Romo di satu kompleks ini, saya udah paling dihina, suara saya udah nggak pernah didengar, saya udah dianggap nggak ada Romo. Di dalam keluarga, waduh Romo, meskipun anak-anak saya belum ada yang berhasil Romo, tapi orang tua saya Romo, selalu banding-bandingin, bangga-banggain anak-anaknya, kakak-kakak, adik-adik saya Romo. Kayaknya anak-anak saya kayak bukan cucunya Romo. Seringkali cerita itu terulang-terulang dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Ayo ngaku dari sekarang. Saudara-saudara, kabar baiknya adalah identitas kita tidak ditentukan oleh mereka. Masa kita mau sih? Mereka kan jahat. Masa mereka mau nempelin cap di jidat kita? Kita yang rugi. Lepas itu. Aku bukan binatang, aku bukan budak, aku bukan sampah, aku bukan manusia yang tidak berharga, tapi aku berharga di mata Tuhan penciptaku. Saudara-saudara yang terkasih, yuk mulai hari ini mengasihi Tuhan. Jangan lupa juga mengasihi sesama secara konkret, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar kata-kata indah, bukan sekedar firman Tuhan yang kita baca saja, tapi lakukan firman itu supaya firman itu menjadi genap, tergenapi, menjadi nyata pada saat kita mendengarnya, pada saat kita menghadirkan firman itu dalam kehidupan kita. Itulah saudara-saudara pemenang iman yang sejati. Waduh, luar biasa ya kalau firman Tuhan dibaca kayak begini. Iya bener. Makanya baca firman itu tuh jangan main-main. Anda jam 9 malam baca kitab suci enggak? Saya ulangi lagi ya. Coba para pendengar Bible Learning, dimanapun Anda berada, jam 9 malam sebelum Anda tidur kita baca firman Tuhan hari ini. Anda bisa beli ini juga, ada di toko-toko buku, atau baca firmannya langsung dari kitab suci, baca lagi, tenang. Setiap hari di sepanjang tahun 2025, hidup Anda pasti berubah karena hidup Anda lebih diberkati. Karena kita bisa mengenal berkat-berkat Tuhan. Sekecil apapun, tersembunyi sekalipun, kita bisa langsung mengenalinya. Salam, Tuhan memberkati kita. Bye-bye.